pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Semoga sehat-sehat. Ada yang sedang sakit? Tidak, Bu. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita menyerahkan tubuh jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan absen dulu. Mister Yanilaya, Hadir, Bu. Mira Astuti Zega, Hadir, Bu. Deni Balawa, Hadir, Bu. kita akan lanjutkan materi kita, dan sebelum itu dulu, materi kita minggu lalu ialah pengertian teks persuasif. Siapa yang masih ingat pengertian teks persuasif? Atau sudah lupa? Lupa, Bu. Sudah kita pelajari, masa lupa? Baru saja minggu lalu. Baik, kita lanjutkan saja materi kita. Materi kita ialah menulis teks persuasif. Sebelum kita melanjutkan pada materi kita, adapun tujuan materi kita pada hari ini, yaitu setelah membaca teks persuasif, peserta didik dapat menguraikan struktur dan unsur kebahasaan teks persuasif. Dan yang kedua, setelah menguraikan struktur dan unsur kebahasaan teks persuasif, peserta didik dapat memecahkan permasalahan aktual yang dapat diangkat untuk diberi masukan sebagai bahan menulis teks persuasif. Dan yang ketiga, setelah memecahkan permasalahan penulisan teks persuasif, peserta didik dapat membuat teks persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Jadi karena minggu lalu kita telah mempelajari pengertian dari teks persuasif, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks persuasif supaya nanti kita dapat memenuhi materi kita, yaitu menulis teks persuasif. Langsung saja kita pada materi. Kemarin Ibu telah menjelaskan mengenai teks persuasif. Ada yang tahu apa itu teks persuasif? Tidak, Bu. Teks persuasif adalah sebuah teks yang menyajikan sebuah ajakan, bujukan untuk dapat mempengaruhi orang lain supaya dapat melakukan sesuatu. Nah, adapun struktur dari teks persuasif adalah yang pertama, pengenalan isu. Teks persuasif tadi ialah bujukan atau ajakan. Struktur dari teks persuasif adalah yang pertama, yaitu pengenalan isu. Apa yang ada di dalam pengenalan isu? Contohnya ialah kebersihan Kepulauan Nias. Itu adalah isu yang sedang terjadi, contohnya kebersihan Kepulauan Nias. Kebersihan Kepulauan Nias. Yang kedua ialah pembentuk dari teks persuasif ialah rangkaian argumen. Apa yang ada di dalam rangkaian argumen? Sebelum kita mengisi dulu rangkaian argumen, ada yang tahu apa itu argumen? Apa? Pendapat. Argumen adalah pendapat. Berarti dapat kita simpulkan bahwa rangkaian argumen itu adalah pendapat atau saran-saran dari orang-orang yang memberikan opini-opini ataupun fakta-fakta yang diberikannya. Contohnya tadi pengenalan isu yang kita berikan adalah kebersihan Kepulauan Nias. Ada pendapat atau ada beberapa orang yang memberikan opininya. Contohnya kebersihan kepulauan saat ini sangat buruk. Atau ada pun yang mengatakan kebersihan kepulauan
nias saat ini sudah sangat baik. Jadi itu sudah dikatakan sebagai rangkaian argumen. Yang ketiga ialah ajakan. Dari kata ajak berarti dapat kita simpulkan ajakan itu adalah suatu kegiatan atau tindakan seseorang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Yang artinya dapat kita simpulkan jika kita bawakan di dalam teks persuasif, maka ada tadi pengenalan isu. Contohnya kita kasih tadi kebersihan kepulauan Nias. Yang kedua, rangkaian argumen, pendapat-pendapat atau opini-opini orang yang mengatakan bahwa Kepulauan Nias, kebersihan Kepulauan Nias sangat buruk, ataupun ada yang mengatakan kebersihan Kepulauan Nias saat ini sangat baik. Jadi ketika kita masuk di dalam ajakan, maka dapat kita berikan, contohnya kita ambil opini tadi, kebersihan Kepulauan Nias saat ini sedang mengalami keturunan atau menurun. Artinya dapat kita berikan ajakan, mari kita menjaga dan melestarikan Kepulauan Nias. Nah, sesuai dengan poin yang dia katakan ajakan berarti mengajak, maka yang kita berikan ialah pernyataan yang menyatakan ajakan. Contohnya, mari kita menjaga dan melestarikan Kepulauan Nias. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Apa yang memenuhi dari teks persuasif? Yang satu lagi yaitu penegasan kembali. Tentunya penegasan kembali dapat kita berikan sesuai dengan pengenalan isu, rangkaian argumen, dan ajakan yang sudah kita siapkan. Sudah pasti ketika kita contohnya memberikan tadi pengenalan isu adalah kebersihan Kepulauan Nias, tidak mungkin kita mengatakan penegasan kembali kebersihan Jakarta. Sudah pasti yang kita berikan adalah kebersihan Kepulauan Nias, karena itulah pengenalan isu yang pertama kita berikan. Maka penegasan kembali yang kita cantumkan dapat kita berikan pernyataan sebagai berikut. Mari kita menjaga kebersihan dan melestarikan Kepulauan Nias. Nah, dari 3 poin yang sudah kita berikan tadi, ketika kita masuk di dalam penegasan kembali, maka yang kita tegaskan itu apa pengenalan isu, apa rangkaian argumen, apa ajakan, sehingga kita dapat menarik kesimpulan atau menegaskan di poin yang keempat, yaitu mari kita menjaga kebersihan dan melestarikan Kepulauan Nias. Dari yang telah Ibu jelaskan, yaitu struktur teks persuasif, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Tidak? Baik, kita lanjutkan. Sesuai dengan judul kita tadi, setelah kita mengenal pengertian dari teks persuasif, struktur teks persuasif, maka sekarang kita masuk dalam materi, yaitu menulis teks persuasif. Nah, ketika kita menulis teks persuasif, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Langkah-langkah itu berarti menjadi panduan kita atau pedoman kita dalam menulis teks persuasif. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan menulis? Siapa tahu ada yang tidak tahu apa itu menulis? Ada yang tahu? Tidak ada juga. Berarti biar dijelaskan, menulis adalah kegiatan mencatat atau menulis sesuatu untuk dapat dibaca dan dilihat oleh orang lain sebagai informasi yang dapat diambil oleh orang lain. Masuk kita dalam langkah-langkah penyusunan teks persuasif.
tahu apa itu langkah-langkah? Tidak ada. Langkah-langkah dapat dikatakan dia sebagai urutan, cara, dan lain sebagainya. Mengapa dia dikatakan urutan? Karena dia menyajikan urutan dari awal kita membuat. Contohnya kita membuat sebuah teks. Apa yang pertama kita buat? Berarti diurutkan satu persatu. Nah, sekarang langkah-langkah penyusunan teks persuasif yaitu yang pertama ialah tentukan tema. Tema sebelum kita masuk ke dalam membuat atau menyusun teks persuasif atau memberikan argumen-argumen kita, maka yang perlu kita sediakan dulu adalah menentukan tema. Apa tema yang kita gunakan? Seperti contoh yang Ibu kasih tadi mengenai kebersihan. Contoh yang kita kasih di sini juga ialah kesehatan. Temanya ialah kesehatan. Nah, yang kedua, langkah yang kita lakukan ialah susunan perincian. Apa yang kita berikan dalam susunan perincian? Contohnya dalam kesehatan tadi. Ada yang memberikan pendapatnya? Apa yang kita susun dalam perincian ini? Berarti apa isu-isu yang kita dengar mengenai kesehatan? Apa yang bisa kita berikan di dalam mengenai topik kesehatan? Contohnya ada isu kita dengar kesehatan anak-anak di Indonesia sangat buruk, atau kesehatan para lansia di Indonesia sekarang sedang memburuk. Contohnya tadi kita kasih saja kesehatan anak-anak di Indonesia sedang buruk. Tentunya ketika kita memberikan argumen ini, maka sudah pasti kita harus memiliki fakta yang aktual atau bukti-bukti bahwa sebenarnya yang terjadi di lapangan itu adalah benar, sesuai dengan argumen yang kita berikan. Yang ketiga ialah pengumpulan bahan. Apa yang kita berikan dalam pengumpulan bahan ini? Berarti kita harus mengumpulkan opini-opini yang kita dengarkan dari luar, dari media sosial atau dari mulut ke mulut. Bagaimana topik yang sedang kita bahas yaitu kesehatan. Contohnya dari mulut ke mulut, contohnya ada yang membicarakan tentang bagaimana kesehatan di kota ini, di kota Sumatera Utara, di provinsi Sumatera Utara. Teks sesuai pada topik. Setelah ada topik, berarti kita akan siap menentukan atau mengembangkan teks yang di dalam itu ada kita mengajak seseorang atau mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk terus menjaga kesehatan supaya tidak membuat kesehatan yang buruk bagi anak-anak. Contohnya memberikan makan bergizi dan terus menjaga kesehatan ataupun lingkungan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, mari kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang menyajikan ajakan atau bujukan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi ada tadi beberapa strukturnya dan juga langkah-langkah untuk membuat teks persuasif.
Demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Yahoo. Yahoo.